Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal isya di Yayasan Thalabul Ilmi di Dadok Tunggul Hitam Siteba, Padang, Sumatera Barat. Maka Allah mengumpulkan kita dengan ahlu sunnah wal jamaah di kota tersebut, yang mana kita bisa melihat kembali wajah-wajah the old friend, teman-teman lama, teman kental yang ada di Padang ini. Maka pembahasan kita petang ini sesuai dengan judul yang dibuat dan disebar di Telegram, anak soleh investasi terbaik untuk orang tuanya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita kaum muslimin, terutama Allah memerintah kepada para bapak-bapak agar takut atas dirinya kepada Allah dan api neraka, dan agar menjadikan takut dari anak-anak dan istrinya. Sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ini qiraah yang kita baca, qiraah Hafs an Asim. Adapun di sana ada qiraah asyarah yang lain, ya ayyuhan nasu qu anfusakum, dengan mim silatul mim al jam'. Qu anfusakum wa ahlikumu naron. Maka wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikumu naron, takutlah kalian semua kepada Allah dan kepada api neraka, dan jadikanlah kalian takut dan juga istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu kayu bakarnya terbuat dari manusia dan juga terbuat dari al-hajarah ataupun batu-batu. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar takut kepada dirinya dan takut kepada api neraka. Tidak cukup dengan itu, wa ahlikum, maka dengan waw atifah di sini, diri-diri kalian dan istri dan anak kalian juga dijadikan takut kepada Allah dan kepada api neraka. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita sebagai laki-laki, yang mana nama kita menjadi number one di kartu keluarga, itu tidak menjadi perkara yang mudah. Karena kita diperintah oleh Allah untuk takut kepadanya dan menjadikan anak dan istri kita untuk takut juga kepada Allah dan api neraka. Maka di dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada seluruh laki-laki yang merupakan pemimpin, sesuai dengan ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari seluruh perempuan dan juga anak-anaknya dalam suatu keluarga. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, khitab yang lain
disebutkan bahwa para orang tua itulah yang bisa mendidik anak-anak menjadi seorang muwahhid. Maka kita semua di alam ruh dulu sebelum dimasukkan kepada ovarium dari ibunda kita dan kemudian dilahirkan di alam dunia ini, maka di alam ruh semua bertauhid kepada Allah. Baik Fir'aun, baik Abu Jahal, baik Abu Lahab, masuk semuanya di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan bala. Bala adalah jawab dari jawaban retoris, tentu. Yang mana maksudnya tentu kami semua mengimani bahwa kamu adalah Rabb kami yang menciptakan kami dan memberikan rizki kepada kami, dan kami diperintahkan beribadah untuk bertauhid kepadamu. Bala syahidna, tentu wahai Allah, kami mempersaksikannya. Maka alam ruh di saat mereka belum dimasukkan kepada perut ibundanya dan dikeluarkan di dunia ini dan menjadi manusia, maka mereka semuanya bersaksi dalam keadaan tauhid. Namun, kenapa menjadi orang-orang yang kafir musyrik setelah lahir kepada dunia ini? Jawabnya kembali kepada siapa yang mendidik mereka. Oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah disebutkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratin, bahwa semua yang lahir dari manusia-manusia tadi yang di alam ruh, di saat lahir fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, maka berperan penting pendidikan kedua orang tuanya, yang mana mereka asalnya bertauhid. Fir'aun dan Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Talib, kita berikan contoh mereka yang sudah mati dalam keadaan kesyirikan dan kekufuran. Maka mereka, alastu birabbikum, mereka mengatakan qalu bala syahidna, kami mempersaksikan engkau adalah pencipta kami dan kami diperintah untuk beribadah kepadamu secara tauhid. Namun prakteknya mereka menjadi orang-orang yang musyrik karena salah dari asuhan. Maka di dalam hadis tadi, asal dari maulud, bayi-bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maknanya dalam keadaan tauhid, menyembah Allah secara tauhid. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Maka hadis yang agung ini menunjukkan betapa peran penting orang tua sangat berperan kepada masa depan anak, terutama pendidikan agamanya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dua imam muhaddits ini mensahihkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ar-rajulu, dan diriwayat Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, bahwa seseorang agamanya itu tergantung dengan the old friend, the best friend. Bahwa agama seseorang itu tergantung kepada teman dekatnya. Orang yang paling mempengaruhi kepada pemikirannya. Maka di sini siapa? Orang tua. Maka orang tua yang mana kita mempunyai anak dan kita alhamdulillah ahlu sunnah muslim, maka kita mendidik anak-anak kita kepada Islam, kepada tauhid, dan kepada akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anak itu menjadi besar dan tumbuh dan menghafal dan menoreh di dalam hatinya dengan ukiran-ukiran emas akidah ahli sunnah. Maka itulah
yang akan menjadi kepribadian anak itu kelak menjadi besar. Maka di sini pendalilan yang banyak yang kami sebutkan tadi bahwa peran orang tua sangat besar. Maka oleh sebab itu, pembahasan kita sekarang kalau tadi merenungi ayat-ayat dan hadis bahwa seluruh yang namanya manusia itu lahir ke muka bumi butuh kepada bimbingan dari orang tua yang mengajarinya kepada tauhid dan Islam. Maka di sini pembahasan yang kedua, lalu siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak untuk dididik menjadi seorang ahli sunnah dan secara umum seorang muslim? Maka jelas jawabnya kedua orang tua. Maka di dalam ayat yang kita bahas tadi, ku anfusakumu wa ahlikumu naro, maka wahai manusia yang beriman, takutlah kalian kepada diri kalian dan kepada ditakutkan juga, dijadikan takut kepada anak dan istri kalian. Ini semuanya khitabnya kepada para orang tua, terutama laki-laki seperti tadi ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka di sana pembahasan kita adalah siapa yang dijadikan kewajiban untuk mendidik anak. Jelas laki-laki di ranking pertama, kedua dibantu oleh ibunya, istrinya. Sesuai dengan ucapan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa baitihi. Maka disebutkan di dalam hadis ini, seluruh kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak atas kepemimpinan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini yang menjadi khitab kullukum ra'in. Semua di antara kalian adalah pemimpin. Maka kepemimpinan kalian pun akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirah. Kemudian disebutkan oleh Nabi, ar-rajulu ra'in. Maka laki-laki yang pertama, dia pemimpin keluarga. Di kartu keluarga number 1, kemudian setelah itu istrinya, maka istrinya pun menjadi peran penting membantu dari suaminya, membantu untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Maka di sini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ar-rajulu ra'in ala ahli baitih. Maka laki-laki dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kemudian jika tidak ada laki-laki, maka istrinya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kedua orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Mana tanggung jawab kamu untuk mendidik anak-anak kamu? Maka oleh sebab itu, di sini pertanyaan yang besar. Lalu bagaimana jika orang-orang tua ini membiarkan anaknya tidak sholat? Membiarkan anaknya menjadi street fighter, menjadi anak-anak preman jalanan, dan menjadi orang-orang yang berdosa, yang mencuri dan memberikan kedoliman kepada orang-orang yang lewat. Dan kesimpulannya, bagaimana tanggung jawab orang tua? Maka tanggung jawabnya besar. Orang tua di sini tidak hanya cukup untuk memberikan sandang, pangan, dan papan. Yang penting bisa ngasih makan, bisa ngasih pakaian, dan bisa memberikan tempat. Tidak. Tetapi akan dipertanggungjawabkan amanah yang lebih daripada itu. Seperti di hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apa pembahasan hadis Abi Hurairah tadi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah menyembah Allah secara tauhid, kecuali kedua orang tuanya yang Yahudi akan mengajak menyembah kepada Uzair. Dan kedua orang tuanya yang Nasara akan mengajak untuk menyembah kepada Trinitas. Maka orang-orang Yahudi pertama kali mereka yang
melaksanakan penetapan bahwa Nabi Uzair anak Allah. Kemudian setelah itu datang agama Nasara untuk mereformasi dari kesyirikan yang ada pada kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa dan agama Nabi Isa yang tauhid dirusak dengan para pendeta-pendeta, terutama pendeta yang dimasukkan dari orang-orang Yahudi. Siapa yang merusak agama Nasara? Saint Paul, Santo Paulus. Maka Santo Paulus disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang Yahudi dari dulu mereka orang-orang yang menghancurkan agama samawi. Maka mereka menghancurkan agama mereka dengan mengangkat Uzair, Nabi, anak Allah. Dan begitu pun orang-orang Nasara. Dijadikanlah Saint Paul ataupun Santo Paulus. Maka kalau dilihat di tarikh mereka, Santo Paulus diagungkan. Ada yang menyebutkan Nabi di antara mereka, ada yang menyebutkan dia adalah wali yang membuat reformasi kepada ajaran Nasara. Padahal maknanya sama, mengajak kesyirikan. Akhirnya terlahirlah teologi dari Trinitas. Apa makna Trinitas? Allah itu, kata mereka Allah itu dibagi 3 seperti ini. Jadi lingkaran dibagi 3 sama. Pertama Allah Bapa. Mereka menyebutnya the Father. Dan yang kedua anak Allah. And His Son. yakni Jesus Christ. Dan yang ketiga ikhtilaf. Apa? And the soul of the Spirit. Kembali kepada makna soul of the Spirit adalah Imam Malaikat Jibril dan Imam Bunda Maria istri Allah. Iya dan billah. Maka ini adalah ucapan kekufuran. Sesuai dengan Al-Quran Allah berfirman, walaqad kafara alladina qalu innallaha thalithu thalatha. Maka telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Trinitas, 3 dari 1. Maka peribadatan mereka dengan mengetuk kening, dada kanan dan dada kiri. Itu keimanan mereka di saat mengetuk kening tidak hanya sekedar mengetuk dan mengetuk, tidak. Tetapi mengetuk kening di dalam hatinya dipanjatkan for the Father. Kemudian dada kanan and His Son dan anaknya Jesus Christ. Atau kata mereka Isa. Ya dan billah. Dan yang terakhir the soul of the Spirit ikhtilaf. Ada Bunda Maria maknanya istri Allah. Dan ada Ruhul Kudus ataupun Malaikat Jibril. Maka ini jelas kekufuran. Dan ini semuanya dari mereka orang Yahudi. Maka Allah berfirman di dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka di dalam ayat ini telah kufur orang-orang Yahudi dengan mengangkat Uzair nabi anak Allah. Setelah itu berjalan kurun waktu, Santo Paulus, the Saint Paul dimatikan saja. Menjadikan dirinya wali dan membuat reformasi bahwa Yesus pun anak Allah. Sama akhirnya. Maka Allah berfirman, "Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl." Maka ucapan mereka Yesus anak Allah itu sama seperti ucapan kekufuran sebelum mereka, yakni orang-orang Yahud. Maka itulah dari ucapan sama-sama orang-orang Yahudi yang mengajak kepada Trinitas. Qatalahumullah anna yufakun. Allah melaknat mereka dari perbuatan yang sangat ganjil ini. Dan ini di dalam permasalahan Trinitas tadi disebutkan di Al-Quran bahwa laqad kafara alladina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Trinitas ini. Dan bahkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud tentang permasalahan Trinitas ini dijadikan gambaran bahwa mereka telah menghina Allah, menampar wajah Allah. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud berkata Nabi, qala Allahu, hadis qudsi, maknanya ucapan Allah. Fa inna ibna Adam qad syatamani wa kadamani wa kadabani. Amma syatmani iyaya. Adapun pelecehan hamba yang aku jadikan dan aku berikan rizki kepadaku, di mana melecehkan aku dan menghinakan aku dengan mengatakan aku ini butuh kepada perempuan dan mengambil istri dan mengambil anak. Attakhaduni
Isa ibnu Maryam sebagai anakku dan ibunya. Maka ini penghinaan bagi Allah. Maka orang-orang Nasara dan yang lainnya yang menjadikan anak Allah itu berarti telah menghina Allah. Maka kembali kepada permasalahan, bahwa permasalahan di sini sangatlah berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, terutama para bapak-bapak yang hadir di sini, maka berat sekali tanggung jawab kita. Dan pertanyaan besar tadi, lalu bagaimana mereka orang-orang yang tadi tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar? Anaknya dibiarkan tidak sholat, anaknya dibiarkan murtad pindah agama, dan seterusnya. Bagaimana ini? Jawabnya, mereka bertanggung jawab di depan Allah kelak. Tidak ada udzur bagi mereka. Kecuali, wallahu a'lam bagaimana, yang jelas asalnya mereka berkhianat atas amanah yang diberikan kepada mereka dari anak-anak yang Allah berikan. Maka oleh sebab itu, iqabnya sangat besar. Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ma'qil ibni Yasar. Sahabatnya Ma'qil ibni Yasar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yastar'ihillahu ra'iyatan wa huwa mat wa huwa khainun ala ra'iyatih lam yarih ra'ihatal jannah." Maka barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan tidak memegang amanat ataupun berkhianat atas amanat yang Allah berikan kepadanya, dikhianati, maka tidak pernah mencium bau surga. Dan ini maknanya adalah dari para bapak-bapak dan keluarga yang melantarkan anak-anaknya, terutama pendidikan agama dari anaknya, maka bisa jadi dia mati dalam keadaan berkhianat atas amanat yang Allah berikan, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Maka dari landasan inilah barakallahu fikum, kita berusaha menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Dan kembali kepada judul, disinilah bertemunya dengan judul, maka hakikatnya barakallahu fikum, anak-anak kita adalah investasi yang sangat besar bagi kita di dunia and the hereafter, dan di hari akhirat yang akan datang. Maka persepsi dan idiom dan pendapat dan image dari kebanyakan para aba, kebanyakan para bapak-bapak, bahwa menyekolahkan anaknya dari S1 to the S2 to the S3 and to the S-teller, maka itulah yang diinginkan. Anak saya S3 sebentar lagi lulus. Itu kebanggaan. Atau investasi yang dicita-citakan, di mana seseorang membeli tanah dan membuat villa di Bukit Tinggi, misalnya di daerah Sumatera Barat ini yang paling bonafide adalah di Bukit Tinggi. Ataupun kita di Jawa Barat, di Bogor, ataupun di Bandung, di dataran tinggi seperti Cipaku Indah Homestay dan yang lainnya. Kita ingat dulu. Alhasil, itu dari cita-cita kebanyakan orang tua. Atau mempunyai mobil mewah, Lamborghini, Aventador, dan yang lainnya misalnya. Maka ini dari kebanyakan idiom dari para bapak-bapak mempunyai investasi yang sangat besar kepada anaknya, bisa jadi anak, namun disekolahkan umum yang tingkatnya tinggi. Adapun permasalahan agama, maka kebanyakan mereka tidak perhatian. Bahkan kebanyakan dari bapak-bapak secara umum memandang bahwa belajar agama itu hanya sekedar ekstrakurikuler. Ataupun belajar agama setelah anaknya ini bandel, tidak pernah masuk sekolah, ataupun selalu dalam keadaan bolos, dimasukkan pesantren. Jadi kesimpulannya, pendidikan agama hanya sekedar ekstrakurikuler, ekskul, ataupun hanya sekedar terapi. Dari mana target orang tuanya tidak tercapai, masuk kepada senior high school,
atau junior high school atau university college tidak tercapai, maka dimasukkanlah kepada pondok pesantren, biarlah mondok. Maka inilah idiom dan persepsi dari kebanyakan manusia secara umum. Maka ketahuilah bahwa kebalikannya, justru investment di saat kita hidup di dunia dan kelak bermanfaat di hari akhirah, itu justru dengan kita mempunyai anak-anak yang soleh. Maka sekarang kita akan membahas, setelah tadi membahas tentang kewajiban kita mendidik anak, dan anak itu akan cenderung kepada orang-orang yang terdekat, dan bagaimana kelalaian mereka orang-orang tua yang tidak mendidik anaknya, disebutkan mati dalam keadaan berkhianat, dan lam yarih raihatal jannah, tidak akan pernah mencium dari bau surga. Setelah itu sekarang kita masuk kepada permasalahan investasi. Anak-anak kita adalah investasi terbaik di saat kita sukses mendidik mereka menjadi muwahhid, dan khususnya menjadi ahli sunnah salafiyah. Maka pembahasan kita masuk kepada keutamaan bagi mereka orang-orang yang mempunyai anak-anak yang soleh. Sehingga pembahasan kita sekarang keutamaan bapak-bapak dan orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh. Itu pembahasan kita. Maka keutamaan ada bagi para bapak-bapak ini di dunia dan di hari akhirat. Adapun di dunia, bagi mereka orang-orang yang mempunyai anak-anak yang soleh, baik anak-anak yang solehnya adalah memang anak-anaknya, dan dia banyak, anak-anaknya soleh-soleh semua, laki-laki dan perempuan, menghafal Al-Quran dan hadis, dan juga melaksanakan menuntut ilmu terus-menerus, maka ini sukses dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Maka keutamaan yang pertama akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia sebelum hari akhirah. Terutama di dunia dia akan dimudahkan oleh Allah kebutuhannya dan diberikan rizki yang melimpah. Bagaimana gambarannya? Maka gambarannya setiap anak-anak soleh yang ada pada kita itu, dia masuk kepada keumuman orang yang hidup di muka bumi. Maka masuk kepada ayat di surat Hud, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah mengetahui rizkinya. Maka anak-anak soleh yang kita didik di rumah-rumah kita, di pondok-pondok kita, itu semuanya masuk kepada dabatin fil ard. Bahwa mereka itu makhluk yang hidup yang ada di kolong jagat ini, Allah mengetahui dari rizki mereka, di mana mereka membelanjakan rizkinya, Allah mengetahui. Dan ini pun sesuai dengan keumuman ayat tadi, hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, bahwa setiap dari ruh yang tadinya berada di alam ruh, dimasukkan ke perut ibunda, dengan terjadinya perkawinan antara sel sperma dengan ovum tentunya, maka di rahim dia 120 hari. Maka setelah itu yursalu ilaihi malakan, akan diutus malaikat untuk mencatat perkara. Pertama, rizkihi. Kedua, ajalihi. Ketiga, sakin am sa'id, ataupun amalihi. Maka maknanya di sini akan dicatat dari rizkinya, dan ini poin pendalilan kita. Maka dari sini kita mengetahui bahwa anak-anak yang kita didik itu semuanya telah tercatat rizkinya, dan semuanya telah diketahui oleh Allah. Dia siapa orang tuanya yang memberikan makanan minuman kepadanya. Maka di sini jika keutamaan yang pertama sekarang, seseorang bapak atau orang tua yang mendidik sukses anaknya, dia mempunyai istri 4. Maka istri-istrinya ini pun masuk kepada ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum. Berarti tanggung jawab dia dalam pendidikannya. 4-4-nya salafiyah ahlus sunnah, alhamdulillah. Maka dari 4 ini ada anak-anak yang banyak, misalnya 16 anak. Setiap istri 4 kali 4, 16. Maka 16 anak ditambah istrinya jadi 20, maka menjadi tim Salafi Squad dan yang lainnya.
Maka di sini semuanya kembali kepada bapak tadi, orang tua tadi. Apa keutamaan yang pertama? Allah akan memberikan rizki yang melimpah dan Allah mudahkan urusannya. Sesuai dengan ayat, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Maka di dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan kepadanya all the solve of the problems. Semua permasalahan dunia, anaknya sakit, anaknya begini, istrinya begini, istrinya begitu. Maka itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Di saat direkam nggak? Maka itu akan dimudahkan oleh Allah di saat terjadi masalah. Maka yang sakit disembuhkan. Yang demikian kekurangan diberikan oleh Allah tambahan dan yang lainnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah diduga-duga. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa orang-orang yang mendidik anaknya dengan baik dan benar itu akan mendapatkan rizki yang melimpah dari anak-anak tersebut dan dari ketaatan kepada Allah. Karena mendidik anak dari ketaatan. Dan juga di sini akan diberikan rizki-rizki yang tidak pernah diduga-duga. Maka ini pendalilan keutamaan yang pertama. Bahwa dia akan dijayakan di dunia sebelum di hari akhirat kelak. Dengan diangkat derajatnya menjadi ustadz misalnya, menjadi orang yang beragama, dihormati. Dan yang kedua, rizkinya melimpah. Maka inilah dari keutamaan yang pertama dari permasalahan dunia. Adapun di sana juga ada adilah-adilah yang lain. Seperti Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Maka di dalam ayat ini pun sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Maka bapak tadi yang dia mendidik anaknya, barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh dan beriman kepada Allah dan mendidik anak-anaknya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami akan menjadikan dia hidup di muka bumi ini thayyibah, dalam keadaan baik. Alhamdulillah telah datang tafsir dari Ibnu Abbas dari dua jalan, dari silsilah al-Aufin yang dhaif dan dari Ali Ibnu Abi Thalhah yang tidak mendengar dari Ibnu Abbas, dari dua jalan bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Berkata Ibnu Abbas, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, bagi orang-orang yang melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya dan melaksanakan amal soleh, maka akan dihidupkan dalam keadaan jaya raya, kaya raya, diberikan rizkinya melimpah ruah di dunia ini. Maka inilah dari keutamaan yang pertama. Maka kembali tadi kepada judul, bahwa anak-anak yang soleh adalah the best investment bagi seluruh orang tua yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan dipikir surat tanah yang ada di Bukit Tinggi, ataupun mobil tadi Pajero, ataupun yang lebih tinggi lagi Lamborghini Aventador dan yang lainnya. Bukan itu yang menjadi investasi terbaik, tapi anak-anak kita yang soleh. Karena apa? Menyebabkan kita menjadi kaya raya, jaya raya. Maka kalau satu anak soleh seperti itu, bagaimana tadi 20 dengan istri-istrinya soleh-soleh, anak-anaknya soleh-soleh dan solehat, maka dia akan mendapatkan upgrade dari Allah di dunia, rizkinya lebih dari yang lainnya. Alhamdulillah. Dan perkara yang kedua di dunia, maka mereka orang-orang yang menjadi pendidik kepada kebaikan, yang kedua keutamaannya adalah dia akan mendapatkan pahala yang banyak mengalir. Karena jika anak-anaknya saja yang dia ajari Al-Quran, membaca Al-Quran, yang anak-anaknya diajari untuk sholat malam dan melaksanakan sholat malam,
dan dia mengajari terus-menerus menuntut ilmu dan bahkan kepada anak-anak santrinya juga sama, maka di sini yang mendidik anak-anaknya dan anak-anak santrinya mendapatkan di dunia pahala yang besar. Yang mana pendalilannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala huda." Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada seseorang, falaihi ajrun la yanqusu min ujurihim syai'a. Maka orang ini akan mendapatkan pahala atas pemberian petunjuk tadi. Maka terbayang orang tua yang mendidik anaknya setiap hari menghafalkan Al-Qur'an dengan tajwid, apalagi dengan qiraah misalnya, dan juga mendidik akidah dan tauhid dan manhaj, dan mendidik fikih, bagaimana salat, bagaimana doa demikian dan demikian, maka terus mengalir pahala ini kepada orang yang mengajari tadi. Maka di sini akan terus dalam keadaan orang ini mendapatkan pahala. Ini yang kedua, bahwa mereka para pengajar kepada kebaikan yang diikuti oleh seluruh manusia, santri-santri ataupun anak-anaknya, dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Dia dalam keadaan tidur pun, orang-orang di masjid dari murid-muridnya menghafal murajaah karena besok dites, qiraah Wars An-Nafi', qiraah Hamzah Al-Kufi dari surat Al-Buruj misalnya. Maka mereka menghafal di masjid, kita tidur, tidak membaca misalnya, kita mendapatkan pahala itu. Karena tadi, mandala ala huda, falahu ajr, kamisli ujur, la yanqusu min ujurihim syai'a. Tidak akan berkurang pahalanya. Ini keutamaan di dunia yang kedua. Dan keutamaan di dunia yang ketiga juga, jika kita mendapati anak-anak yang soleh. Kemudian anak-anak yang soleh ini, barakallahu fikum, dalam keadaan dia bekerja. Misalnya bekerja dengan jabatan dia sebagai santri, sebagai ustadz, ataupun sebagai pembina, ataupun sebagai pengajar Al-Quran, atau sebagai imam. Maka si bapaknya ini jika dia dalam keadaan sudah pensiun, atau dia cacat karena accident, kecelakaan, atau dia dalam keadaan stroke, ataupun dia dalam keadaan paralyzed, lumpuh karena disc prolapse, ataupun otot kejepit, ataupun apa saja, maka dia mempunyai anak yang soleh, maka rizki anak yang soleh itu bahkan rizki yang utama baginya. Bagaimana maksudnya? Si bapak ini tidak bisa bekerja lagi. Dan dia meminta jatah kepada anaknya untuk dia dan ibunya, ataupun dia dan istrinya makan. Dan alhamdulillah anaknya menjadi imam masjid. Anaknya menjadi pengajar, mempunyai uang sebulan misalnya 5 juta, maka dia berikan kepada bapaknya 2 juta. Itu di dunia adalah perkara yang utama dan sebaik-baiknya dari keringat yang dia perbuat. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Syekh kami Mukbil juga di Al-Jami'us Sahih, yang mana sanadnya dari Al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Maka semua sanadnya sahih. Al-A'mash meskipun mudallis, namun dia telah meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai orang yang paling kuat periwayatannya dari gurunya Al-A'mash, sehingga tidak berpengaruh anak-anaknya. Maka di sini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami pula Mukbil Al-Wadi'i muhaddits dari ahli Yaman. Maka apa lafadznya? Fa inna ahsanu al-kasbi li rajulin min yadihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baiknya mata pencaharian adalah dari keringat seseorang atas dirinya, hasil kerjanya dengan tangannya, dan anak-anak soleh pun akan menjadi juga kasbul halal baginya. Maka dengan tadi catatan anak-anak yang soleh menjadi baik. Karena apa? Karena kalau anak-anaknya kafir, maka tidak bermanfaat baginya. Maka oleh sebab itu ingat di ayat Al-Lahab. Apa disebutkan? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu
maluhu wa ma kasaba. Ini dia, kasaba. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad-sanad yang sahih. Makna wa ma kasaba, tidak bermanfaat hartanya Abu Lahab karena kekufurannya, dan anak-anaknya tidak bermanfaat kelak di hari kiamat karena pada kafir juga anak-anaknya sebagian. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa anak-anak yang soleh yang kita didik, selain tadi kita mempunyai 3 sekarang keutamaan di dunia. Apa? Penyebab jaya raya, kaya raya. Karena Allah memberikan rizki kepada kita nanti dikarenakan kita mendidik anak-anak soleh. Kedua tadi apa? Mengalir pahala. Dan ketiga, jika kita butuh uang pun kita tinggal minta kepada anak, disebutkan tadi min kasbin ahsanin, dari mata pencaharian yang halal kamu meminta kepada anak soleh. Apalagi anak soleh dari mana dapat uangnya? Apakah hasil dari judi online? Anak soleh ya dapat uang dari judi online? Tidak. Dari mana? Dari hasil dia mengajar. Dari hasil dia dengan pekerjaan yang jelas halal dan baik. Maka ini dia 3 keutamaan di dunia bagi orang-orang yang mendidik anaknya. Maka dari sini kita mengetahui investasi terbaik di dunia saja inilah anak-anak yang soleh. Tapi surat tanah di Bukit Tinggi atau di Bogor bisa menjadikan bagi kita kaya raya? Ataupun tadi bisa terus mengalir pahala-pahala karena mengikuti sunnah-sunnah yang kita lakukan, yang kita ajarkan? Tidak. Hanya surat tanah, benda mati, dan seterusnya. Dan mobil juga dari Pajero dan yang lainnya hanya akan meminta setiap tahun pajak. Dan seterusnya. Namun di sini, di dunia, kita mendapatkan 3 keutamaan. Dan di sana ada keutamaan hari akhirah. Sudah habis waktu? Atau kita lanjutkan? Overtime? Maka sekarang keutamaan akhirah, kalau tadi di dunia, dimulai dari meninggalnya kita para pendidik. Setelah meninggalkan dunia, kita masuk kepada the hereafter. Hereafter adalah hari kiamat. Dan hari kiamat itu panjang dan lama. Dimulai masuk dengan alamul barzah. Maka alam barzah, kenapa dinamakan barzah? Karena dia penjeda antara kehidupan dunia yang sudah keluar darinya dan kehidupan hereafter yang akan datang, surga dan neraka yang belum tiba dikarenakan belum ada the doomsday. Apa the doomsday? Hari kiamat, the end of the world, belum ada. Maka dia menunggu di kuburannya. Itulah alam barzah. Apa makna barzah kalau begitu? Alam penjeda. Keluar dari dunia tapi belum masuk kepada surga dan neraka. Menunggu. Itulah dinamakan alam barzah. Maka Allah menyebutkan barzah ini di dalam ayat surat Ar-Rahman. Barzahun bainahuma la yabghiyan. Ada barzah yang mana air laut dengan air tawar ini ada penjeda. Itulah dinamakan barzah. Begitupun orang yang sudah meninggal dari kehidupan dunia kemana? Ke alam barzah. Karena belum ada hari akhirat, belum ada doomsday, hari kiamat, maka dia menunggu di alam penjeda. Tidak di dunia dan tidak juga di alam surga dan neraka. Dinamakan alamul barzah. Barzahun bainahuma la yabghiyan. Disebutkan di Al-Quran seperti itu. Maka kembali kepada permasalahan di alamul barzah, alam yang sekarang dijalani oleh orang-orang yang sudah meninggal, maka keutamaan mendidik anak-anak soleh itu masuk kepadanya. Apa itu? Mengalir pahala sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihdas salas. Semua manusia yang meninggal itu tidak mempunyai amalan lagi. Apakah di kuburannya bisa salat? Tidak. Bisa melaksanakan haji dan umrah? Haji dan umrah paket khusus untuk orang-orang yang sudah di alamil akhirah. Tidak ada kan? Untuk yang hidup saja. Makanya di sini dia tidak beramal soleh sedikit pun. Namun disebutkan kecuali 3 perkara akan mengalir. Pertama, sedekahun jariyah, seperti orang-orang yang melaksanakan sedekah jariyah seperti pembangunan masjid, pembangunan untuk dakwah dan membiayai dakwah dan seterusnya. Ini amal jariyah. Dan yang kedua, doanya anak yang soleh. Dan ini poin pendalilan kita juga. Dan yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang terus diamalkan. Jadi pengajar yang baik ini meninggal, anak-anaknya soleh,
Dia sholat dari mana? Tahu dari bapaknya. Dari mana dia bisa membaca kitab dan mengajar? Dari bapaknya. Dari hasil pendidikan bapaknya. Yang mana anak-anaknya ada 20 tadi. Dengan istri-istri yang menjadi pengajar semua. Maka dia di alam barzah menerima. Mengalir terus. Bagaikan dia hidup. Bisa sholat, bisa demikian-demikian. Dia tinggal menunggu di alam barzah. Dan masuk investasi dari anak-anaknya. Maka barang siapa yang menanam saham. Misalnya bisnis yang halal. Dengan pabrik yang besar nih saham saya untuk perusahaan semen Padang. Demikian ratus juta. Setiap bulan saya mendapatkan sekian juta. Maka terus mengalir jika dia dalam keadaan modalnya tidak diambil dan semen Padangnya tidak bangkrut. Namun masalah ini orang yang mengajari kepada kebaikan, dia berpindah alam pun tetap mengalir. Meskipun dia santri yang mengamalkannya atau anak-anak atau istri kita yang kita didik. Maka nikmat yang besar dan inilah kembali kepada judul tadi, investasi yang sangat baik untuk kedua orang tua adalah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun perkara yang kedua, kita bergeser kepada setelah alamul barzah. Maka setelah terjadi the doomsday, the end of the world, al-waqi'ah, al-haqqah, dan yang banyak lagi dari ayat-ayat Al-Quran tentang permasalahan hari kiamat terjadi. Maka mulailah manusia dibangkitkan. Nah, manusia dibangkitkan masuk kepada marahil. Tingkatan-tingkatan, setelah itu dia akan ditimbang amalannya, akan diberikan catatan yang baik dan buruknya, dan seterusnya, kemudian menunggu untuk menyeberang as-sirat. Nah, di sini pun keutamaan mempunyai anak yang soleh masuk. Pertama, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dan di hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh Kamil Mukbil. 2 hadis saya akan menyebutkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang mempunyai anak-anak yang meninggal dan dididik dengan soleh dan meninggal sebelum balik, maka dia akan menjadi da'amisul jannah. Da'amisul jannah. Apa maknanya? Anak-anak kecil penghuni surga. Maka Allah berkata kepada anak-anak ini di riwayat yang selain di riwayat Muslim. Dan di riwayat Muslim disebutkan juga, kita gabung karena dua-duanya sahih, saling melengkapi. Maka Allah mengatakan kepada anak-anak kecil ini, udkhulul jannah, masuk kalian kepada surga. Selesai. Ayo. Apa anak-anak ini mengatakan, mengadu kepada Allah, ya Rabb, angtadiru abawaina. Kami menunggu kedua orang tua kami. Maka di riwayat disebutkan, kata Nabi, sambil memperlihatkan bagaimana permisalan Nabi. Kata Nabi, fa inna haula yabhathun. Maka mereka di arasatil kiamah itu, di saat mereka dalam keadaan orang tua itu ketakutan akan menyeberangi sirat dan yang lainnya, da'amisul jannah, anak-anak ini disuruh masuk surga tidak mau sampai bertemu dengan kedua orang tuanya. Maka kata Nabi, mereka mencari. Di saat didapati, ini orang tua saya. Walau alam bagaimana diketahui dengan DNA atau bagaimana, yang jelas ini orang tua saya. Maka akan dibawa oleh da'amis. Anak-anak itu yang bisa terbang bagaikan peri atau apa istilahnya yang jelas seperti itu. Bagaikan mengambil ujung baju kalian, disepertikan di sini di riwayat Muslim. Maka dibawa kedua orang tua itu oleh da'amisul jannah ini, anak-anak kecil yang diperintah untuk masuk surga dari anak-anak hasil didik mereka. Namun mereka meninggal sebelum bulughh, itu aja. Maka ditarik. Kata Nabi, falam yunazilhu hatta yadkhulal jannah. Maka tidak diturunkan kecuali sampai kepada surga. Maka di riwayat yang lain Allah mengatakan, idan dia sudah mendapati kedua orang tuanya kepada Allah. Tadi kan diperintah masuk surga. Kata mereka, nunggu bapak kami. Setelah didapatkan bapaknya yang mendidiknya dulu dan ibunya yang mendidiknya dulu, maka apa kata Allah? Idan udkhulu antum wa abawai. Maka masuklah kalian beserta bapak-bapak kalian. Maka di sini keutamaan dari mempunyai anak yang soleh, penyebab syafaat di hari kiamat. Apa makna syafaat?
Syafa'ah itu tolabul khair lil ghair. Meminta kebaikan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Seperti anak-anak kita ini nanti yang kita didik. Yang meninggal sebelum bulug, maka mereka akan menarik kita dan membawa sampai di hadis Muslim, hatta ya'tiya ilal jannah. Tidak diturunkan kecuali di dalam surga. Maka ini keutamaan di hari akhir. Dan juga keutamaan di hari akhirah juga. Bahwa yang mempunyai anak-anak yang soleh dan meninggal, maka meninggalnya ini banyak, bisa 2, ada 3, bahkan di hadis disebutkan meskipun 1 ya Rasulullah, meskipun 1, maka dia hijaban anin nar. Maka hadis muttafaqun alaih dari Aisyah disebutkan, fa inna man ubtuliya biwahidah au bithaniyah au bithalithah minal banat, barang siapa yang mempunyai putri-putri dan meninggal sebelum balik, maka dikatakan oleh Nabi kita, sitarun minan nar, akan menyebabkan dia itu penjaga, sitar, penutup dari api neraka. Maka ini keutamaan dari kita mendidik anak-anak kita. Dan yang keempat, penyebab masuk kepada surga. Kalau tadi disitari dari api neraka, belum masuk surga. Sekarang penyebab masuk surga. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah juga disebutkan oleh Nabi, berkata Allah Jalla wa ala, hadis qudsi, mal jaza minal mu'min idza qabattu bisayfihi fahtasaba falaisa lahum jaza ilal jannah. Maka balasan bagi orang-orang yang mukmin, idza qabattu maknanya Allah mengambil dari orang yang paling dicintai, dari keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya. Kemudian dia bersabar, wahtasab, dan dia bersabar atas kepedihan hatinya itu. Maka tidaklah orang ini dibalas kecuali dengan surga. Maka orang-orang yang soleh, mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak ini diambil meskipun sudah dididik, atau masih dalam keadaan pendidikan, atau sudah mempunyai anak juga, kemudian mati muda, baru menikah, atau 30 tahunan, dan dia, bapaknya ini usianya 50, 70, mendapati anaknya meninggal. Dan dia sabar dari hasil didikannya itu, maka wahtasaba falaisa lahu jaza, kata Allah. Tidak ada bagi dia itu balasan, kecuali surga. Nah, di sini pendalilan yang keempat adalah keutamaan orang-orang yang mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak ada balasan kecuali surga. Cukup di sini, kan udah masuk surga. Sudah mendapatkan high enough, kenikmatan yang prima. Apakah cukup? Tidak. Ada lagi. Apa itu? Sudah masuk surga. Apalagi yang masih ada kebaikan? Ada. Apa? Allah yang kelima. Catat. Allah akan mengupgrade bapak-bapak yang masuk surga. Di-upgrade kepada mungkin bisa surga yang paling tinggi, Al-Firdaus. Dan kita meminta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma adkhulna jannatak Al-Firdaus. Qulu amin. Ini yang kita inginkan semua. Sehingga gambarannya, orang-orang yang mempunyai anak-anak yang soleh yang dia didik, dan bapaknya dulu di dunia hidup pas-pasan ibadahnya, orang awam misalnya, maka dengan kemampuannya dia mendidik anaknya. Jika tidak mampu, dia jadikan anak-anaknya belajar di pondok-pondok pesantren dengan biaya dia dan seterusnya, itulah. Maka bapak-bapak ini masuk kepada surga yang misalnya pas-pasan. Grade A, grade B. Dia di tingkat pertama, kedua, A, B, dan seterusnya. Maka bisa jadi kelak dia akan dinaikkan kepada Firdaus Al-A'la atau grade Z atau level 90. Dari level 1 menjadi level 90. Level pertama jadi level ke-20. Dari surga memang bertingkat-tingkat. Surga, jannah itu darajat. Ada tingkatan-tingkatan. Tingkat yang paling tinggi Firdausul A'la. Maka di sini di dalam hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di kitabnya Al-Jami'us Sahih dan dihukumi dengan hadis yang hasan. Maka sanadnya diriwayatkan dari Hammad ibnu Salamah an Asim ibnu Abi Nujud dari
Asim ibnu Abi Nujud dari Anas ibnu Malik, an Qatadah an Anas. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih ini atau hasan ini, karena Asim saduq hasanul hadis, hadisnya hasan, berkata Rasulullah, qala Rabbul Izzah, berkata Allah Jalla wa Ala. Allah yang berkata di hadis qudsi. Apa kata Allah? Ataupun disebutkan, fa inallaha yarfa li abdihi darajatan fil jannah. Maka Allah mengangkat derajat-derajat dari manusia dari hasil perbuatan amalannya dulu itu tingkatan di surga. Jadi yang tadinya tingkat tadi saya bilang grade 1, grade 2 menjadi grade 20 atau bahkan Firdausil A'la. Maka Allah melaksanakan itu kepada seseorang. Kemudian seseorang ini mengadu kepada Allah, ya Rabb, aina li hada? Wahai Allah, dari mana perbuatan ini aku bisa menyebabkan di-upgrade menjadi surga yang lebih tinggi? Dia tahu kalau dia dulu amalannya di dunia demikian dan demikian. Dan dia sudah ridho dengan keputusan Allah masuk kepada penduduk surga yang grade 1, grade 2 dan seterusnya. Di saat dinaikkan oleh Allah grade-nya, tingkatannya, levelnya, maka dia berkata kepada Allah, aina li hada? Dari mana ini wahai Allah? Padahal dia menjadi penduduk surga itu sudah tidak ada amalan lagi di hari akhirat. Tidak ada dengan menambah lagi salat, tidak ada lagi dengan demikian dan demikian. Min aini li hada ya Rabb? Dari mana ini semua ya Rabb? Dijawab oleh Allah, fa inna hada min istighfari waladik lak. Ini adalah doa istighfar dan dari anak kamu yang soleh. Min waladika as-soleh. Min istighfar waladika soleh. Dari istighfarnya dulu di dunia, dari anak-anak yang kamu didik menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kesimpulannya, mempunyai anak soleh itu adalah investasi yang sangat baik di dunia dan di hari akhirat, bahkan mengangkat, mengupgrade. Kalau kita mengupgrade seperti PNS misalnya, dinaikkan pangkat, naik juga jabatan, jabatan naik, gaji juga naik, iya. Alhamdulillah, iya apa tidak? Ini kenikmatan surga yang diangkat oleh Allah. Apalagi? Bukan gaji, bukan menjadi pangkatnya naik, menjadi bintang-bintang, jadi dari pamen kepada pati. Tetapi surga yang di-upgrade. Maka inilah dari keutamaan yang bisa kita berikan, dari keutamaan orang-orang yang sukses mendidik anak-anak mereka. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ja'alna minal muttaqina imaman. Allah jadikan kita menjadi imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa, dari istri-istri kita, dari anak-anak kita yang didik, dan dari santri-santri kita. Masuk juga anak-anak santri. Oleh sebab itu jika kalian menjadi pembina, menjadi pendidik, ikhlaskan dengan anak-anak santri kita. Berikan apa yang kita mampu untuk mereka. Karena mereka juga sama seperti anak-anak didik kita. Mana dalilnya? Anak santri juga. Hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi memuji dari dua orang, pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Keduanya dikatakan khairukum, sebaik-baik dari kalian. Di sini bersifat umum, yang belajar baik anaknya atau santri. Maka jika kalian mempunyai anak didik, ikhlaskan. Jangan hanya sekedar tergantung dengan gaji. Gajinya nggak naik-naik, ya sudahlah, ngajarnya juga males-males. Gajinya kurang, begitupun demikian dan demikian, ya sudahlah, ngajarnya juga males. Tidak, dakwah ikhlas hanya kepada Allah, berikan semampu kalian. Dan itu juga masuk kepada anak didik dan juga anak-anak kita, sama masuk kepada investasi yang terbesar. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.